Hai Sobat Herald Chess, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, tadi malam saya menang melawan Grandmaster Jerman dengan skakmat, bermain di Title Tuesday. Ya, ini turnamen yang diadakan secara daring dengan format waktu 3 menit dan bonus waktu 1 detik setiap melangkahnya. Dan ya diadakan setiap hari Selasa malam. Syaratnya pemain catur harus bergelar di akun chess.com. Nah, langsung saja teman-teman, saya memegang buah hitam dengan akurasi 95%. Teman-teman, putih memulai dengan E4, saya jawab pembukaan Prancis. Putih D4, hitam D5, putih kuda D2, dan hitam C5. Matthias Womachka ini, teman-teman, Grandmaster legendaris dari Jerman. Dan ya, dia udah sering banget lah main di Bundesliga Jerman, Liga Catur Jerman yang terkenal. Saya bermain dengan variasi Tarats ya, dengan ciri khas C5, kemudian putih memukul pion D5, saya memukul balik dengan menteri. Kemudian putih kuda G3, saya memukul pion D4, putih gajah C4, saya menteri D6, putih lakukan rokade, saya kuda F6. Putih kuda B3, hitam kuda C6, putih memukul pion D4, saya kuda memukul kuda, dan putih kuda memukul kuda. Teman-teman, sampai 10 langkah ini masih teori dari Tarats, variasi Tarats dalam pembukaan Prancis. Nah, hitam gajah D7, putih C3. Hitam menteri C7 mengancam gajah, dan putih menteri E2. Kemudian saya lanjutkan dengan gajah D6, mengincar pion di petak H2. Yap, Matthias Womachka, kuda B5. Saya gajah memukul kuda dan kemudian membuat saya tidak rokade. Memang ini bukan hal pertama kali saya memainkan variasi ini. Kenapa? Karena saya pernah memainkannya juga di turnamen internasional, contohnya di Roma juga saya bermain remis lawan, ya bermain bertitel juga. Jadi ini bukan pengetahuan yang baru bermain dengan variasi seperti ini. Mengincar pion di petak H2, putih mainkan langkah G3. Nah, pilihan lain mungkin dia bisa H3 juga ya, tapi saya akan gajah H2, kemudian raja H1, gajah F4. Yang artinya ya enak juga buat hitam. Putih G3. Menurut kalian, teman-teman, gimana cara terbaik untuk hitam menyerang di posisi seperti ini, padahal rajanya ada di tengah? Wow, mantap kalau kalian punya pilihan yang sama, yaitu H5. Boom. Putih gajah G5. Putih nggak mau saya nekan dengan H4. Kemudian, apalagi jalan yang harus dimainkan? Yap, menteri C5 dong. Jangan buat lawan lama-lama menekan kita. Putih gajah memukul kuda, saya memukul balik dengan pion. Kemudian putih benteng AD1, saya H4. Putih raja G2, karena ada ancaman memukul pion G3 ya, dimana ini ada pin dari menteri C5. Putih raja G2, hitam benteng A ke petak G8, menekan kembali pion G3. Putih gajah A4. Ya, saya nggak tahu apa idenya, apakah untuk gajah B3 menekan pion E6 atau coba gajah C2. Nah, bagaimana saya manfaatkan keadaan ini karena putih tidak melakukan ancaman? Saya mainkan benteng G5. Putih benteng D3 dengan tujuan mengontrol pion G3, harusnya menteri E4 ya, itu ada langkah hijau yang disarankan. Saya mainkan langkah B5. Putih gajah C, gajah B3, menekan pion di petak E6. Nah, di posisi ini nih, langkah ke-22 dari hitam. Ada pilihan menarik, teman-teman. Coba kalian pilih kemana, teman-teman, kalau jadi saya. Apakah kita punya pilihan yang sama? Yap, mungkin banyak juga yang memilih memukul pion G3. Kalau kalian pilih memukul pion G3, kemudian mainkan langkah menteri F5, ini pilihan pertama saya. Dan saya nggak pilih ini, karena ya putih akan mampu menjawab seperti ini, teman-teman. Walaupun ya hitam menekan ya dan mengancam mati, tapi putih masih ada jawaban menteri F3 menjaga petak H1. Jadi kalau di skak dia masih ada raja F1. Aman lah seperti ini. Kalaupun pertukaran menteri ya ujungnya remis. Nah, terus apa yang saya pilih, teman-teman? Saya pilih setelah saya mikir matang ya, dengan sisa waktu 2 menit, menteri F5, teman-teman. Dan ini dianggap langkah yang bagus. Apa tujuannya? Putih merespon dengan menteri F3. Dan ini blunder fatal. Kalau kalian jadi pemain hitam, apa langkah yang akan kalian mainkan? Jap,
memukul pion G3. Boom. Putih, menteri memukul menteri. Bagaimana kalian lanjutkan? Benteng memukul pion H2. Boom. Putih raja G1 dan boom, double check atau skak double. Putih rajanya mati, tewas teman-teman di langkah ke-25, dan ini partai. Boleh bilang keren gak sih? Ya oke. Kita bahas sekarang bagaimana jika dia memilih langkah lain. Bagaimana jika memukul pion dengan H3 ya. Pion H memukul pion G3, maka hitam melanjutkan dengan menteri H3, raja G1, menteri H2, skakmat. Itulah kenapa saya memilih menteri F5. Nah, bagaimana jika dia memukul dengan pion F? Maka akan ada menteri ke petak H3 apabila raja G1, menteri H2. Bagaimana jika raja F2? Maka benteng F5. Dapatkan menteri lawan. Nah, oke, kita balik mundur lagi bang. Bagaimana jika benteng yang mengancam bang? Oh sorry, masih menteri F3 ya. Bagaimana jika dia memilih menteri memukul menteri, kemudian ketika saya benteng H2 dia mainkan raja F3 bang? Maka saya akan memilih benteng memukul menteri seperti ini. Ya ini kalah juga ya teman-teman, karena akan jatuh pion di petak F2 nya. Contoh kalau raja E4, ya saya bisa memukul pion F2 lagi. Yap. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya bang? Apabila benteng F3, bagaimana kalian lanjutkan permainan teman-teman? Apakah bisa memukul pion G3? Maka masih bisa dilakukan. Ya, jadi kalau benteng memukul menteri, maka hitam benteng memukul pion H2, raja G1, double skak, skak mat, maka raja F3, benteng F5, apabila raja ke petak E3 atau E4, maka benteng E5 dapatkan lagi menterinya. Dan kita unggul pion dengan seperti ini. Dan ada ancaman gajah C5 lagi. Nah, bagaimana jika dia mainkan langkah raja G4? Apa yang akan dimainkan oleh hitam? Maka hitam akan mainkan langkah benteng F4. Boom. Apabila raja memukul pion G3, maka benteng F4 memukul pion F2. Ada skak dari gajah D6, dapatkan menteri lawan, unggul 1 benteng. Gila ya? Ya gila dong. Oke teman-teman. Nah, jadi apa kesalahan putih ya? Putih harusnya di sini sebaiknya mainkan langkah menteri 4 ya. Saya juga menduga harusnya mainkan langkah menteri 4 dibanding benteng D3 karena mengincar pion B7. Nah, bagaimana respon saya? Mungkin akan mainkan langkah jebakan seperti raja F8 terlebih dahulu. Jadi, kalau dia menteri B7, mungkin saya dapat mainkan memukul pion G3 dan menteri petak F5. Seperti itu, teman-teman. Yap. Ini salah satu partai yang terbaik menurut saya sepanjang saya mengikuti Title Tuesday. Saya 2 kali mengikuti Title Tuesday, tapi di Title Tuesday kali ini kurang bagus ya, karena performanya hanya 6,5 poin dari 11 babak. Nah, kalau minggu lalu saya 7,5 poin dari 11 babak. Ya gitulah, banyak faktor, fisik terutama karena ya baru pulang kerja dan live dari sebelumnya, dari jam 9. Ya apapun itu nggak bisa alasan ya teman-teman ya. Ujungnya ya memang pemain catur harus fokus juga pada fisiknya. Kalau fisik nggak prima ya maka langkah-langkahnya nggak akurat. Teman-teman, apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Aku bakal lebih sering live mungkin tiap malam di YouTube dan di TikTok. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku dan gabung ke RL Chess Academy. 200.000 4 kali pertemuan. Kapan lagi guys?